Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Dinikahi Mafia Tampan bab 7. Kamu nih gimana sih? Bukan dibangunkan dari tadi? Rose menegur Joe. Maaf Nyonya, saya sudah berusaha membangunkannya, namun bos belum juga bangun, sahut Joe. Rose langsung mengguncang tubuh Nick sambil membangunkannya. Nick, bangun. Ini udah jam 6, sebentar lagi resepsi, ucap Rose. Beberapa kali ia membangunkan Nick, akhirnya anak itu pun bangun. Apa sih, Mi? Aku ngantuk, keluh Nick sambil mengerjapkan matanya. Kamu harus siap-siap resepsi, bentak Rose. Sontak Nick terbelalak karena ia ingat tadi ada Amber di kamarnya. Nick hampir saja kelepasan. Di mana Amber? Batinnya sambil memindai sekeliling kamar dengan matanya. Apa? Tanya Rose. Ampun Mi, aku masih ngantuk banget, jawab Nick sambil sibuk memikirkan bagaimana nasib Amber. Apa dia sudah keluar? Tapi apa yang tadi kami lakukan? Kenapa aku tidak ingat apapun? Batin Nick. Ya udah, sekarang lebih baik kamu mandi. Istri kamu aja udah selesai dandan, kamu malah asik tidur di sini. Setengah jam lagi mami akan kembali. Awas kalau kamu belum mandi, ucap Rose gemas. Iya Mi, sahut Nick malas. Hahaha, makanya jadi orang tuh jangan kayak kebo. Habis nikah bisa-bisanya tidur. Ledek Lily adik Nick. Lily merupakan adik Nick satu-satunya. Saat ini ia masih kuliah karena jarak usia mereka memang tidak begitu dekat. Sehingga hanya Nick yang menjadi harapan orang tuanya untuk meneruskan perusahaan. Udah, kamu gak usah ikut campur, dasar anak kecil, cibir Nick sambil turun dari tempat tidur. Enak aja, gini-gini aku udah punya KTP, ucap Lily sebal. Terus ngapain kamu masih di sini? Mau ikut aku mandi? Ayo. Nick langsung menarik Lily. Ia sengaja melakukan hal itu agar adiknya kabur dari kamar tersebut. Ih, gak mau. Enak aja ikut kamu mandi. Mendingan aku pergi. Lily protes dan meninggalkan kamar itu. Nick yang biasa tinggal di luar negeri itu tidak ingin dipanggil dengan sebutan kakak atau abang. Sehingga ia meminta adiknya memanggil namanya langsung. Layaknya keluarga di luar negeri. Amber di mana? Tanya Nick pada Joe setelah adiknya itu pergi. Tadi Nona Amber tertidur di sini. Kami khawatir akan ada yang datang, jadi terpaksa memindahkan dia ke kamarnya, jawab Joe. Oke, bagus, sahut Nick. Ia tidak curiga sama sekali pada Joe, sebab ia sangat percaya pada asistennya itu. Siap, bos, sahut Joe sambil tersenyum. Ia senang karena Nick percaya padanya. Setelah itu, Nick mandi dan bersiap untuk melaksanakan resepsi. Seperti biasa, ia tidak sholat dan memang tidak memiliki alat sholat. Selesai mandi, Nick menggunakan pakaian yang telah disiapkan oleh Joe. Tak lupa dirinya memakai parfum yang aromanya tidak pernah ia ganti sejak dulu. Sebab Nick sudah sangat cocok dengan parfum tersebut. Sehingga ia memiliki ciri khas jika bertemu dengan orang lain. Orang pun akan mengetahui bahwa itu adalah aroma Nick. Termasuk Ima yang tadi sempat berdekatan dengannya. Dia pakai parfum apa ya? Wanginya enak banget. Batin Ima yang saat ini sedang duduk di depan meja rias. Ia masih terbayang bagaimana tampannya pria itu. Sehingga hanya dengan membayangkannya saja sudah membuat hati Ima berdebar dan wajahnya merona. Ustazah, gaunnya mau dipakai sekarang atau nanti? Tanya tim wardrobe yang mengurus gaun Ima. Nanti ya, saya mau sholat isya dulu, ini tinggal nunggu azan, sahut Ima. Oh iya, kalau hijabnya bisa kita pakaikan sekarang ya? Soalnya hijab lebih rumit daripada gaun, usul orang itu. Boleh, tapi usahakan bagian dadanya tertutup ya, pinta Ima. Iya Ustazah, sahut orang itu.
Padahal ia merasa sayang karena artinya aksen yang ada di bagian dada gaun itu akan tertutup. Namun ia tidak bisa apa-apa karena hal tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Beberapa saat kemudian, mereka sudah siap. Nick pun diminta untuk menjemput Ima di kamarnya. Saat Ima membuka pintu, Nick sudah berdiri di balik pintu kamarnya. Ia sempat terpesona, namun langsung ambiar kalau melihat pakaian yang Ima kenakan begitu tertutup. Pakaian macam apa ini? Tidak terlihat seperti gaun pengantin. Batin Nick kesal. Sudah siap? Tanya Nick. Ima pun mengganggu. Ayo, ajaknya sambil mengulurkan tangan. Dengan ragu Ima memegang tangan suaminya itu. Kemudian ia berjalan ke arah ballroom. Kenapa kamu pakai sarung tangan? Tanya Nick. Untuk menghindari sentuhan langsung dengan bukan mahram. Jawab Ima sambil menoleh ke arah Nick. Ribet banget sih. Masa sentuhan tangan aja nggak boleh? Batin Nick. Ia merasa hal itu sangat merepotkan. Padahal Ima tidak merasa demikian. Iman sendiri tidak terlalu heran dengan pertanyaan suaminya. Sebab sebelumnya ia sudah diberitahu bahwa suaminya itu kurang paham mengenai agama. Namun Ima tidak akan menyangka bahwa suaminya itu tidak pernah sholat. Ia pikir yang penting ibadah wajib dilakukan oleh Nick. Mengenai yang lainnya bisa Ima ajarkan secara perlahan. Setibanya di pintu masuk ballroom, Ima diminta untuk merangkul lengan Nick. Kemudian mereka pun berjalan menuju pelaminan, diiringi oleh alunan musik yang begitu romantis. Tentu saja hal itu tidak sesuai dengan keinginan Ima. Namun karena mertuanya memohon dengan berbagai macam alasan, lagi-lagi Ima pun mengalah. Setelah tiba di pelaminan, mereka menerima ucapan selamat dari para tamu. Begitu banyak tamu undangan yang berasal dari kalangan atas. Para tamu sempat bingung, karena istri Nick tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka pikir pengantinnya akan menggunakan gaun yang terbuka atau menonjolkan lekuk tubuhnya, karena mereka sudah hafal dengan selera Nick. Namun ternyata yang dilihat saat ini hanya pengantin menggunakan gaun yang lebih mirip dengan gamis. Congrats ya Nick, ternyata istri kamu di luar ekspektasi, bisik salah satu teman Nick. Tentu saja hal itu membuat Nick malu. Ah lo bisa aja, sahut Nick. Kemudian ia menoleh ke arah Ima dan memang Ima tidak pantas untuk dipamerkan menurutnya. Dasar memalukan, batin Nick kesal. Dari sekian banyak tamu, ada tamu tak diundang datang, yaitu Amber. Jantung Nick berdebar kala Amber naik ke pelaminan untuk memberikan selamat. Ia menoleh ke arah Joe dan menunjukkan bahwa dirinya merah. Akan tetapi Joe tidak mungkin langsung menarik Amber begitu saja. Ia hanya bisa panik sambil memantau situasi. Sial, aku kecolongan. Orang tua Nick belum mengetahui hubungan anaknya dengan Amber, sehingga mereka tidak curiga atau risih saat wanita itu berada di hadapannya. Congrats ya Nick, ucap Amber. Ia sengaja ingin mengatakan Darl agar Nick panik. Bagaimanapun Amber cemburu karena Nick malah menikahi wanita lain. Apalagi tadi siang mereka gagal bercinta karena ulah Joe. Thanks, sahut Nick sambil menjabat tangan Amber. Hal itu membuat Ima risih. Ia menatap tangan mereka yang saling berjabat dalam waktu yang cukup lama. Melihat hal itu, Rose pun bergegas memisahkan genggaman tangan mereka. Kemudian ia memelototi Nick karena tidak menghargai Ima. Setelah bersalaman dengan Nick, Amber menoleh ke arah Ima dan memperhatikannya sekilas. Kemudian ia langsung melewati Ima begitu saja tanpa memberi selamat pada wanita itu. Ima mengeritkan keningnya. Siapa dia? Gumam Ima. Kemudian ia menoleh ke arah suaminya.